Kami hormati rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan 3 Raperda Prarasa Dewan tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Lulung AL.SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Kamis tanggal 11 April 2013, adalah dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan 3 Raperda Prakarsa Dewan tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali acara hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat pada rapat paripurna Dewan hari ini. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dimaklum bahwa Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD tanggal 9 April 2013 yang lalu telah menyampaikan pidato pengantarnya mengenai rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, dan Badan Legislasi Daerah telah menyampaikan laporan penjelasan terhadap 3 Raperda Prakarsa Dewan, yaitu tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Berkenan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini, fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap Raperda tersebut, dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemenangan umum fraksi-fraksi yang akan didengar bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Lebih lanjut, marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali
oleh fraksi PAN. Kemudian PAN PKB yang akan disampaikan oleh saudara yang terhormat Kiai Haji Muhammad Asyari Jamal. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. 2. Rancangan peraturan daerah usul prakarsa dewan mengenai perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan rapat, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, dan rekan-rekan anggota dewan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, usul prakarsa dewan terhadap perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, dan perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, serta perubahan peraturan nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah, peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Inisiatif pembentukan perda tentang rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dari gubernur. Apabila dalam satu kali masa sidang gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh gubernur dan perda dilakukan dalam satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat hadirin yang kami hormati, tidak dapat dipungkiri walaupun program pembentukan perda selama ini sudah didasarkan pada prolegda, namun tidak jarang perda yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan perda-perda lainnya dan bidang-bidang pembangunan lainnya. Bahkan tidak jarang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, keberadaan prolegda menjadi sangat penting dalam rangka menyelaraskan antara program legislasi dan program pembangunan bidang lain dalam gerak pelaksanaannya di ibu kota. Dengan demikian, perlu disiapkan pengaturan tentang penyusunan dan pengelolaan prolegda dalam bentuk perda. Saudara pimpinan rapat, Wakil Gubernur yang kami hormati, semangat pembenahan tersebut sesuai dengan spirit dan prinsip yang ada dalam revisi peraturan daerah tentang retribusi daerah. Pembenahan ini meliputi pembenahan pada aspek kelembagaannya, kultur kelembagaannya, dan aspek aparaturnya. Jika ini bisa dilakukan, maka peningkatan penerimaan PAD akan dapat diwujudkan secara maksimal dan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini masyarakat merasa hanya mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi tanpa banyak menikmati fasilitas yang diterima dari hasil pengelolaan retribusi tersebut. Mohon penjelasannya. Saudara pimpinan rapat dan Wakil Gubernur yang kami hormati,
Rancangan peraturan daerah ini tidak hanya menitik beratkan pada mekanisme perizinan, tetapi juga mengatur dan menata penyelenggaraan reklame sehingga penataan reklame di ibu kota dapat memenuhi aspek estetika, etika, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame yang selaras dengan situasi dan kondisi wilayah DKI Jakarta. Istilah reklame semeraut saat ini semakin sering dibicarakan oleh masyarakat atas banyaknya reklame DKI Jakarta yang menodai estetika. Hendaknya sesegera mungkin Pemprov melakukan langkah konkret untuk mengatasi ini. Bukan tidak mungkin perkembangan kesemrautan ini akan semakin besar dan lebih jauh lagi tidak terkontrol sehingga merusak keindahan kota Jakarta. Tidak ada kata terlambat. Penataan reklame masih sangat mungkin dilakukan dengan itikat baik dan komunikasi yang persuasif kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas keberadaan reklame ini. Fraksi PAN PKB meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mempunyai formulasi untuk mengatur dan menertibkan reklame tersebut. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan wakil gubernur yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial DKI Jakarta sebagai kota dengan berbagai problematika dijejali warganya dengan sangat padat. Hal ini banyak meninggalkan dampak perkotaan, diantaranya adalah kemacetan lalu lintas, pengangguran, terbatasnya ruang terbuka hijau, ruang publik, pedagang kaki lima yang muncul hampir di seluruh ruas jalan di pusat-pusat kegiatan di Jakarta dan lain sebagainya. Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di dalamnya diatur masalah penyelenggaraan, memfasilitasi dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Dalam menanggulangi berbagai macam yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, diperlukan sistem yang tangguh untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas dan komprehensif. Apabila penanganan yang dilakukan tidak sepenuh hati, maka akan timbul masalah sosial yang lainnya yang lebih parah daripada sebelumnya. Fraksi PAN PKB merasa perlu menanyakan kepada eksekutif rencana dan strategi apa yang akan dilakukan oleh eksekutif dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial di ibu kota ini. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan wakil gubernur yang kami hormati, kualitas pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial masih sangat kurang. Sementara pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat harus maksimal. Dengan demikian, Pemprov harus segera memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendidik para pekerja sosial dengan pendidikan dan pelatihan yang amat sangat cukup. Hal ini dirasa perlu mengingat menyelesaikan masalah sosial bukanlah hal yang mudah, perlu penanganan yang khusus, serius dan tidak tebang pilih. Menurut data yang kami terima, pelayanan sosial secara nasional baru menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jumlah yang masih jauh dari harapan untuk capaian yang ideal. Namun demikian, pelayanan kesejahteraan harus tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Kami perlu mengingatkan kepada eksekutif. Sekali lagi, kami perlu mengingatkan kepada eksekutif agar mempunyai data yang akurat mengenai kekuatan SDM dan inventarisasi pelayanan yang dimiliki oleh Pemprov saat ini yang berupa identifikasi kebutuhan, sinkronisasi kebijakan termasuk dari segi pendanaan agar dapat mengukur kemampuan kerja di lapangan. Selain itu, Pemprov harus memenuhi informasi data dan peta yang baik mengenai PMKS ini agar persoalan ini dapat dirumuskan dan diselesaikan dengan baik. Permasalahan sosial yang semakin dinamis dan kompleks menuntut tangan-tangan terampil, baik melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga maupun komunitas, agar semua pihak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan kualitas hidup memadai. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan wakil gubernur yang kami hormati,
Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta. 1. Rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, dan 3. Usul prakarsa Dewan terhadap perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010. Pembentukan peraturan daerah dan perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah serta perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dan akhirnya pada saudara pimpinan rapat dan wakil gubernur serta rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesabaran dalam mendengarkan penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, selalu meridhoi serta memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 11 April 2013. Fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Hidayat Air Yasin ditandatangani, dan Sekretaris Haji Hasbioto Ilyas SAG ditandatangani. Fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba mengejar akhirat, berlomba-lomba berbuat kebaikan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB pemandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh saudari Hajah Mirna Destian Naamin. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang prakarsa Balegda mengenai revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, revisi Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, revisi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, dan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Disampaikan oleh Hajah Mirna Destiana Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, saudara-saudari para muspida atau yang mewakili, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum membacakan pemandangan umum ini, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, ridho, perlindungan dan naungannya kepada kita semua, sehingga kita semua di sini hadir dalam kondisi sehat walafiat menjalankan rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah mengenai revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, revisi Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, revisi Perda nomor 7 tahun 2004 tentang
penyelenggaraan reklame dan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menghaturkan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Badan Legislasi Daerah yang telah berupaya maksimal membahas sekaligus menyusun 3 rancangan peraturan daerah yang sebelumnya telah disampaikan dan dijelaskan pada rapat paripurna pada tanggal 9 April 2013 untuk dibahas dalam rapat komisi-komisi, rapat kerja Balegda bersama komisi-komisi dan rapat pimpinan agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini juga fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah bekerja keras menyusun raperda tentang kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada bagian keempat tentang perencanaan peraturan daerah tegas dijelaskan dalam pasal 34 sampai dengan 38 pengaturan tentang masa waktu penyusunan dan penetapan buat prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda tentang APBD. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 34 ayat 4 menilik pada penyampaian laporan Balegda Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan pada rapat paripurna di ruang paripurna pada hari Selasa 9 April 2013 disampaikan bahwa pasal 8, 12, 18, 26, 28, 46 ada beberapa hal dalam isinya yang perlu disempurnakan. Sedangkan untuk pasal 9, 10, 11, 13, 14, dan 15 yang terkait dengan pengaturan mekanisme pembahasan dan penyusunan Alegda serta peran serta masyarakat dihapuskan, maka kami dari fraksi Partai Demokrat memandang bahwa 1. Perlu adanya pengaturan tentang masa waktu penyusunan, pembahasan, dan penetapan prolegda secara efektif dan efisien agar dapat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011. 2. Perlu adanya pula pengaturan tentang mekanisme penyusunan rancangan prolegda dengan jelas, mengingat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 9, 10, dan 11 yang mengatur tentang mekanisme penyusunan rancangan prolegda akan dihapuskan. 3. Perlu adanya pengaturan masa waktu penyebarluasan penyempurnaan raperda yang dilakukan oleh SKPD, UKPD, pemrakarsa kepada masyarakat, mengingat pada Perda Nomor 2 Tahun 2010 pada pasal 26 belum diatur masa waktu penyebarluasan tersebut. Di sisi lain pada pasal 26 ayat 3 disinggung bahwa pimpinan SKPD, UKPD, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya melaporkan raperda yang telah disempurnakan kepada gubernur melalui sekda untuk diajukan ke dalam Alegda. Sedangkan pengaturan mekanisme penyusunan pembahasan dan penetapan Alegda yang tertuang dalam pasal 13, 14, 15 dihapuskan. Lalu mengenai pengaturan tentang mekanisme penyusunan, pembahasan, dan penetapan Alegda sendiri apakah akan tetap ditiadakan atau bagaimana? Diharapkan Balegda Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penjelasannya kepada seluruh fraksi-fraksi. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami sampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah yang telah disusun draft prakarsanya oleh Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memiliki sumber potensi pajak dan retribusi daerah yang sangat besar, tapi sumber pajak tersebut tidak dikelola secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya kebocoran karena kelalaian dan kesengajaan dari oknum aparat ketika melakukan identifikasi pajak atau subjek retribusi, termasuk saat melakukan penarikan pajak maupun retribusi, tidak melakukan penghitungan yang tepat, sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak bergerak secara signifikan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, seiring pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, mendorong pihak-pihak tertentu berusaha untuk mengelabui pajak dan pungutan retribusi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, ditambah lagi dengan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan aparat Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian penyelenggaraan pemerintah di daerah,
yang mengacu kepada ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah perlu disempurnakan mengenai tata cara, sistem administrasi maupun sanksi-sanksi dan atau besaran denda-denda yang tegas, sekaligus mengikat bagi wajib pajak atau subjek retribusi yang melanggar ketentuan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Oleh sebab itu, melalui pemandangan umum ini, fraksi Demokrat menilai problematika pajak dan retribusi daerah yang terjadi perlu mendapatkan perhatian utama dari semua kalangan. Penyampaian laporan Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perubahan 3 raperda yang disampaikan pada rapat paripurna Selasa 9 April 2013 dikatakan bahwa ada perubahan dalam pengaturan mengenai retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA dan retribusi pengendalian lalu lintas. Terhadap raperda dimaksud, fraksi Partai Demokrat akan memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Fraksi mendukung pengenaan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Retribusi ini diperlukan dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing. 2. Fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini meminta secara tegas kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapus segala bentuk pungutan liar yang terjadi di terminal, kelurahan, dan pemakaman umum, sehingga warga masyarakat yang telah membayar retribusi mendapatkan hak pelayanan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mohon tanggapan. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar dibuat pengaturan tegas dan mengikat tentang sanksi administrasi bagi oknum aparat pemerintah provinsi yang terlibat melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat beserta rapat hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, pajak reklame memiliki potensi yang sangat besar yang harus terus dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun sangat disayangkan bahwa dalam APBD 2013, pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 1,7% terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta atau hanya sebesar 450 miliar. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame di Ibu Kota Jakarta sekarang ini dinilai menuai banyak pro kontra, sehingga perlu adanya penyempurnaan peraturan-peraturan yang bersifat tegas dan mengikat agar dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Jakarta yang berdampak lurus dengan peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan estetika tata ruang dan wilayah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013 sampai 2017. Pro kontra reklame ini terjadi dikarenakan tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis juknis yang diperkuat dengan peraturan gubernur maupun keputusan gubernur, sehingga banyak papan reklame atau billboard yang dinilai tidak jelas perizinannya atau mengancam keselamatan manusia dan konstruksi bangunan yang ada. Problematika lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan reklame tersebut, banyak pihak yang menilai bahwa tidak adanya kepastian waktu perizinan reklame, baik perpanjangan atau baru, tumpang tindihnya overlapping perizinan yang tidak terintegrasi, sehingga membebankan sekaligus membingungkan pihak pengusaha reklame, dan nilai strategis reklame yang belum ditunjang dengan dasar hukum yang pasti. Melihat kondisi tersebut, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa penyelenggaraan reklame harus ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi agar dapat memberikan nilai manfaat yang positif serta memberikan keuntungan yang besar bagi pendapatan daerah termasuk pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame itu sendiri, tanpa meniadakan aspek keselamatan bagi masyarakat serta estetika tata ruang dan wilayah. Melalui pemandangan umum ini, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan hal-hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengatasi persoalan-persoalan maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pemprov DKI Jakarta serta pihak swasta terkait penyelenggaraan reklame di Ibu. Sering terjadi permasalahan dalam pajak reklame, yakni terjadinya tumpang tindih perizinan.
Fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini meminta agar Raperda reklame ini secara eksplisit mencantumkan adanya pengelolaan perizinan pajak reklame dalam satu atap. Mohon penjelasan. 2. Perlu diatur secara lebih tegas dan jelas mengenai standar konstruksi bangunan reklame dengan mempertimbangkan aspek estetika dan keamanan. Dalam pasal 2 ayat 1 Raperda tentang penyelenggaraan reklame menyebutkan bahwa penyebaran perletakan reklame di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota. Pasal ini mengandung nilai-nilai yang bersifat subjektif bagi para pihak yang berkepentingan. Etika masih bisa dianggap sebagai nilai yang objektif karena kita semua memakai ukuran etika yang sama. Tetapi estetika sudah menyangkut selera dan masing-masing pihak memiliki referensi sendiri-sendiri. Bila tidak diperjelas dengan besar dan yang terukur, nilai estetika bisa menjadi perdebatan panjang yang sulit mencapai kata sepakat. Pemasang iklan dan penyelenggaraan reklame pada satu sisi akan berargumentasi panjang lebar dengan warga yang merasa dirugikan atau memasang iklan dan penyelenggara reklame lainnya yang menjadi saingan. Pemerintah daerah yang dalam hal ini selaku pengendali akan ditempatkan dalam posisi yang sulit. Mohon penjelasan dan tanggapannya. 3. Agar setiap reklame yang ada di wilayah DKI Jakarta dapat dengan mudah diawasi oleh segenap lapisan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat meminta agar secara teknis tanda pelunasan pajak reklame atau penang dapat dengan mudah terlihat. Mohon penjelasan. 4. Melihat dari sisi draft yang disampaikan terkait dengan bagian kedua tentang pengawasan, pasal 34 dinyatakan bahwa pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh gubernur masih perlu dipertegas dan diperjelas bagi bentuk pengawasan, termasuk pengawasan terhadap reklame yang bersifat sementara seperti kain, stiker, poster, dan sebagainya. Mohon penjelasan. 5. Untuk pemasangan reklame sementara berupa kain, stiker, poster, dan lainnya yang dipasang di rumah pribadi masih perlu diatur secara tegas tentang prinsip-prinsip tata cara administrasi, perolehan izin, dan lembaga instansi mana yang berhak dan memiliki kewenangan yang mengeluarkan izin. Mohon penjelasan. 6. Jaminan bongkar reklame perlu diatur secara rinci dan tegas, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga setiap reklame yang masa waktu izin pemasangan berakhir dapat segera dibongkar. Mohon penjelasan. 7. Keluhan terhadap banyaknya penyelenggaraan reklame yang menyalahi aturan sudah sering diterima. Hal ini merupakan indikasi bahwa sudah saatnya pemerintah daerah melakukan sertifikasi terhadap badan usaha penyelenggara reklame. Melalui kemitraan dengan asosiasi penyelenggara reklame seperti Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), maka pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat mempelopori inisiatif sertifikasi terhadap para penyelenggara reklame. Harus dipastikan juga bahwa program sertifikasi ini berjalan dengan fair dan transparan, di mana calon dinilai berdasarkan pencapaian yang sudah mereka lakukan dan dapat dibuktikan melalui bukti kontrak dari pemasangan iklan dan diperkuat dengan bukti pembayaran pajak reklame. Mohon penjelasan. Pengawasan 8. Pengawasan dan pengendalian reklame di lapangan yang dilaksanakan oleh Tramtip atau Satpol PP dari tingkat kecamatan ternyata tertinggal beberapa langkah di belakang penyelenggaraan reklame yang nakal. Luasnya area pengawasan seringkali menjadi kendala, sehingga seringkali penanganan penertiban terpaksa melakukan sendiri penurunan atau pembongkaran reklame. Pekerjaan ini sesungguhnya bisa disederhanakan dengan hanya pencegahan saja bila mana petugas tersebut tidak tertinggal dari belakang. Oleh karena itu dianjurkan agar area pengawasan dibagi atas area yang lebih kecil, misalnya per kelurahan. Dengan area pengawasan yang sudah diperkecil seperti ini, maka pengawasan dapat dilakukan secara lebih intensif dan tidak perlu tertinggal di belakang penyelenggara reklame yang nakal. Mohon penjelasan. Bersama pemandangan umum ini, fraksi Partai Demokrat mohon diperkenankan untuk menyampaikan hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan secara umum dan khusus terkait upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial yang bertujuan membangun peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat Jakarta sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta
perlu menegaskan kriteria miskin bagi penduduk Jakarta yang dimaksud dalam raperda ini. Mohon penjelasan. 2. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa kemiskinan tidak bersikap permanen, sehingga sangat tidak manusiawi jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kartu identitas keluarga miskin. Mohon penjelasan. 3. Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah masyarakat dengan kriteria kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan, dan eksploitasi. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa masyarakat rentan di DKI Jakarta tidak menjadi sasaran dari program tersebut. Padahal selama ini masyarakat rentan selalu menjadi sasaran dari berbagai program kesejahteraan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar masyarakat rentan dijadikan sasaran dalam program kesejahteraan sosial. Mohon tanggapan. 4. Dalam pasal 35 Raperda tentang kesejahteraan sosial disebutkan bahwa persyaratan mendapatkan rehabilitasi sosial ditetapkan oleh Pergub. Fraksi Partai Demokrat meminta agar persyaratan dimaksud ditetapkan dalam peraturan daerah. Mohon tanggapan. 5. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa pemantauan dan pengawasan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh tim pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang dibentuk oleh Gubernur. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pembentukan tim tersebut tidak diperlukan. Sebaiknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mengoptimalkan peran SKPD terkait. Di sisi lain, pembentukan tim tersebut merupakan pemborosan anggaran. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati. Dari uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa keempat rancangan peraturan daerah tersebut selayaknya disusun, disempurnakan, dan diselaraskan dengan kebutuhan maupun kepentingan pembangunan yang telah menjadi agenda utama pembangunan kota Jakarta untuk bisa mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik sesuai RPJMD tahun 2013 sampai 2017. Demikianlah pemandangan umum ini disampaikan dengan harapan, usulan, saran, kritik maupun informasi yang kami sampaikan dapat mendorong upaya Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan revisi maupun penyusunan keempat rancangan peraturan daerah tersebut dengan baik, sesuai arah dan kebijakan pembangunan yang telah kita sepakati bersama pihak eksekutif, demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, good governance, dan pemerintahan yang bersih, clean government. Atas perhatian, dukungan, dan kesabaran peserta rapat maupun hadirin yang telah mengikuti pemandangan umum ini, kami dari fraksi Partai Demokrat dengan segenap ketulusan dan keikhlasan mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho dan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 11 April 2013, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Joni Wenaspoli SEME, Sekretaris Dr. Hajah Najmatul Faiza SHMU. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya pemandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Muhammad Gunawan AKM SOC EC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan prakarsa revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame, peraturan daerah tentang retribusi daerah, dan peraturan daerah tentang pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya akan saya bacakan pokok-pokoknya saja. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, undangan dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada Gubernur yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Diusulkannya rancangan perda ini sejalan dengan cita-cita untuk mewujudkan jaminan kebutuhan dasar bagi penduduk dan seluruh warga Jakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa catatan atas rancangan perda tentang kesejahteraan sosial untuk membuat rancangan perda ini lebih baik. Pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat rancangan perda ini belum cukup jelas memuat bentuk dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta bentuk koordinasinya dengan pemerintah daerah, termasuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana induk kesejahteraan sosial daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat 2 dari Raperda ini. Mohon penjelasan. Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat rancangan perda ini tidak memuat secara jelas apa yang dimaksud dengan gender dalam pengaturan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam perda ini juga mencantumkan keluarga sebagai salah satu sasaran. Mohon penjelasan. Ketiga, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diawali dengan komitmen untuk jaminan penyediaan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk oleh pemerintah daerah dengan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu pilar pentingnya. Perspektif pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai motor terwujudnya kesejahteraan sosial dalam keluarga seharusnya tidak mengabaikan kewajiban pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk tersebut. Mohon tanggapan. Keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi muatan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan anak dalam rancangan perda ini. Namun pengaturan terkait pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana diatur dalam pasal 17 disusun dengan pendekatan hak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat seharusnya pengaturannya adalah dengan pendekatan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Mohon tanggapan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak melihat adanya integrasi pengaturan kesejahteraan dan perlindungan sosial ini dengan kebijakan kependudukan dan khususnya pengendalian penduduk pendatang serta penyadaran kepada masyarakat. Mohon penjelasan. Keenam, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencatat rancangan perda ini hanya menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJMD, RPJPD, dan RIKSD. Padahal pemerintah pusat sudah sejak tahun 2004 memiliki strategi nasional penanggulangan kemiskinan dan memberi amanat pada daerah untuk menyusun blueprint strategi daerah penanggulangan kemiskinan. Rancangan perda ini seharusnya menjadi momentum untuk mewajibkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun strategi daerah untuk penanggulangan kemiskinan di Jakarta dengan berbagai karakteristik kebijakan dan program yang memiliki kekhasan dengan situasi kemiskinan di Jakarta. Mohon penjelasan. Terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung dibukanya ruang kerjasama dan kemitraan oleh pemerintah dengan berbagai pihak. Pengaturan tentang peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
serta adanya penghargaan bagi para pelaku dan pegiat kesejahteraan sosial di DKI Jakarta. Kewajiban bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk mendaftar kepada pemerintah daerah jangan menghambat peran serta masyarakat dan lembaga tersebut. Demikian juga proses perizinan operasional bagi lembaga penyelenggara harus dibuat mudah dan tidak memberatkan. Mohon penjelasan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung adanya prakarsa Dewan dalam mengusulkan revisi atas 3 perda yang saat ini berjalan dan dinilai memerlukan adanya perubahan. Prakarsa seperti ini perlu terus dimunculkan sebagai bentuk evaluasi Dewan terhadap perda yang sedang berjalan terkait dengan efektivitas dan kelayakan dari perda tersebut saat ini, sehingga peran Dewan dalam proses legislasi menjadi lebih signifikan dan kuat, terutama dalam mengarahkan implementasi perda tersebut di lapangan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung revisi perda tentang pembentukan peraturan daerah karena adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam revisi undang-undang tersebut dinyatakan tidak ada lagi agenda legislasi daerah dan hanya ada program legislasi daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perda pembentukan peraturan daerah. Secara substansi, peraturan daerah ini masih sangat layak untuk dijalankan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mendukung adanya revisi terhadap perda tentang retribusi daerah. Meskipun perda ini relatif baru dijalankan, namun beberapa pengaturan tentang retribusi perlu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jakarta. Perluasan dan penambahan cakupan objek retribusi untuk masing-masing golongan dan jenis perlu dilakukan untuk mensubstitusi objek retribusi yang dihapuskan karena tidak relevan dan memberatkan masyarakat. Terhadap usulan revisi penyelenggaraan reklame, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung adanya revisi muatan perda tersebut, terutama terkait dengan pengaturan penyebaran reklame. Sebaliknya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai perlu dilakukan evaluasi atas adanya pengaturan tentang penggunaan bahasa secara ketat dalam penyelenggaraan reklame seperti diatur dalam pasal 7 serta pelarangan reklam di sekolah seperti diatur dalam pasal 9. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Atas perhatian dan kesabaran hadirin kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 11 April 2013, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Ahmad Zairofi LC, Sekretaris Hajah Rifko Abdiani SPDI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan selanjutnya pemandangan umum yang keempat dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Willy Mulyadi, sarjana hukum. Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 3 perubahan peraturan daerah dan 1 rancangan peraturan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sambut salam perjuangan nasional kita. Merdeka! Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan rapat paripurna, gubernur dan wakil gubernur, para pimpinan dan anggota forum koordinasi daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eksekutif, para undangan rapat paripurna, rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pemurah. Atas limpahan rahmatnya, pada saat ini kita berada di sini untuk mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pemandangan fraksi-fraksi terhadap 3 raperda dan 1 rancangan perda. Pembacaan akan dipersingkat. Yang terhormat pimpinan rapat, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin peserta rapat. Berikut ini kami sampaikan pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu, karena sebelumnya melalui anggota-anggota fraksi PDI Perjuangan yang duduk dan bertugas di Badan Legislasi Daerah telah dibekali aspirasi fraksi sebagai bahan bahasan dan hasilnya dilaporkan kepada rapat-rapat internal fraksi. Pandangan fraksi PDI Perjuangan dimulai dari raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, raperda ini dapat dilanjutkan pembahasannya karena dianggap telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, diusulkan agar dipakai undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, mohon diperhatikan bab 4 perencanaan pasal 8 ayat 2. Mohon diperhatikan bab 10 masalah pendanaan pasal 43 ayat 2 dan ayat 1. Kemudian selanjutnya pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang distribusi daerah. Memperhatikan laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 karena adanya PP nomor 97 tahun 2012 tentang restribusi pengendalian lalu lintas dan restribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Dengan demikian maka perlu penambahan beberapa pasal penyesuaian dan keharusan. Oleh karena itu fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi, namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu pertama, apakah Perda nomor 5 tahun 99 tentang perparkiran masih relevan atau perlu ada perubahan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah. 2. Bab 2 golongan dan jenis restribusi pasal 2 ayat 1 huruf C1 tentang restribusi IMB. Apakah izin penggunaan bangunan setelah masa pemeliharaan selesai tidak lagi dikenakan restribusi? Jika tidak dikenakan restribusi IPB, maka fraksi PDI Perjuangan menyambut baik. Tetapi jika masih atau dikenakan restribusi perizinan tertentu menjadi 6 jenis yang semula 5 jenis. Nomor 3, mohon perhatikan pasal 61 ayat 6. Nomor 4, mohon perhatikan pasal 65. Yang terhormat pimpinan rapat, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin peserta rapat. Berikut ini pandangan fraksi PDI Perjuangan tentang raperda terhadap perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dilaporkan oleh Balegda bahwa perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 karena perlu ada penyesuaian 4 jenis reklame yang belum diatur dalam Perda nomor 7 tahun 2004. Ada 2 permasalahan, yaitu pertama, terjadi hambatan dalam penarikan pajak daerah karena pajak reklame disetor setelah reklame tersebut dipasang. 2, dan ini mohon jadi perhatian penuh, mekanisme perizinan dan penertiban masih membingungkan
bagi penyelenggara reklame. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan dapat memahami dan mendukung perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 tersebut dengan harapan untuk transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan peningkatan PAD sesuai dengan RPJMD tahun 2013 sampai 2017. Walaupun mendukung adanya perubahan Perda, namun perlu disampaikan beberapa hal. Pertama, mengingat Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 1992 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame di wilayah DKI Jakarta, maka perlu diperhatikan dan dipatuhi tanpa mengharapkan bahasa asing, tetapi lebih menghormati bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 2. Menunjuk pasal 6 ayat 1. Apakah pelelangan setiap reklame pada sarana dan prasarana kota hanya diselenggarakan oleh BPKD atau ada pejabat daerah dari SKPD lainnya? Seperti apa mekanismenya? Ketiga, masa waktu pemanfaatan titik reklame hanya 2 tahun, lalu dilelang kembali. Apakah waktu pelelangan kembali setelah jatuh tempo 2 tahun atau sebelumnya? Dan seperti apa mekanisme pengawasannya agar reklame yang setelah jatuh tempo tidak terpasang terus? 4. Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan apabila biaya jaminan bongkar reklame sebesar 15% dari pajak reklame disetor. Apakah 15% dari pajak reklame setelah 2 tahun atau 1 tahun? Dan masuk PAD pos yang mana? Dana jaminan ini tidak atau belum mutlak milik daerah, sehingga rawan menjadi dana siluman. 5. Penyelenggara reklame berkewajiban menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang disebabkan reklame roboh atau jatuh. Perlu dijelaskan, ketika reklame roboh atau jatuh akibat bencana alam atau kecelakaan lalu lintas atau hal-hal yang tidak tersangka lain faktor alam, apakah tetap menjadi kewajiban penyelenggara reklame atau pemerintah daerah? Nomor 6. Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada bahu jalan, taman tanpa persetujuan dari instansi terkait. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pemasangan reklame berukuran besar dilarang di tanggul kanal sungai di wilayah DKI Jakarta yang rawan longsor atau tumbang. Poin 7. Mohon perhatikan pasal 33 ayat 3. Nomor 8. Pada saat ini bermunculan reklame dengan LED dan video drone di tempat-tempat yang strategis, antara lain di Mall Kota Kasablanka. Apakah sudah ada izin? Apakah sudah dikenakan pajak? Dan bagaimana perhitungannya? Jika belum, mengapa peluang PAD tersebut diabaikan? Mohon penjelasan. Poin 9. Diusulkan agar Raperda reklame ini memperhatikan rekomendasi masukan dari panitia khusus reklame yang sudah dibentuk oleh DPRD yang sedang berjalan agar terjadi sinkronisasi. Mohon perhatian. Yang terhormat pimpinan rapat, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin peserta rapat, untuk poin selanjutnya mengenai aspirasi terhadap kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan sosial bagi segenap warga Kota Jakarta. Selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut. Selanjutnya akan kami sampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tersebut, walaupun penyajian Raperda tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
dan tidak bertentangan dengan 60 peraturan perundang-undangan yang lainnya, yaitu 37 undang-undang, 11 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden, dan 11 peraturan daerah provinsi. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu pertama, fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain mencegah kerawanan sosial dan mencegah terjadinya masalah sosial. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa kedua hal tersebut sangat penting, mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Kota Jakarta merupakan kota urban terbesar dan terlengkap di Indonesia. Karena itu bagaikan miniaturnya Indonesia yang harus terhindar dari konflik sosial. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, kebijakan apa saja yang akan dan atau perlu ditempuh oleh Pemda untuk mencegah terjadinya masalah sosial dan kerawanan sosial. Kedua hal tersebut perlu dipertanyakan dan mohon menjelaskan, mengingat prinsip dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Raperda butuh waktu yang tidak pendek, apalagi ketika semangat Pancasila tidak dilaksanakan. Sehubungan dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut, mohon penjelasan tentang mekanisme dan persyaratannya, pengawasan, pengumpulan, dan penyaluran bantuan sosial tersebut. Apakah pemungutan dan pengumpulan dana sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah yang dilakukan di jalan umum harus ada izin? Atau bagaimana? Dan apakah ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang harus masih sebagai payung hukum? Mohon penjelasan pasal 6 huruf C. Jika masih dipakai, sebaiknya masuk dalam konsideran mengingat. Ketiga, kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara operasional menjadi tugas dan fungsi 16 SKPD, 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dan kantor Kementerian Agama dengan sasaran keluarga, anak, gender, dan lanjut usia yang memenuhi kriteria. Mengingat banyaknya lembaga yang menangani dan berbeda-beda kewenangannya, mohon penjelasan tentang koordinasinya, baik program maupun pelaksanaannya. Dan apakah rencana induk kesejahteraan sosial daerah atau RIKSD dan turunannya sudah siap? Poin 4, mohon perhatikan pasal 34 Raperda ini. Poin 5, fraksi PDI Perjuangan mendukung pemberian jaminan sosial diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan atau bantuan sosial kepada pejuang perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 2 Raperda ini, dan mengusulkan agar kepada juara olahraga dan seniman Jakarta diberikan asuransi kesejahteraan sosial dan atau bantuan sosial sepanjang memenuhi kriteria yang diperlukan. Poin 6, mohon perhatikan bab 9 penanggulangan kemiskinan. Poin 7, memperhatikan pasal 88 dan pasal 90 Raperda ini terkesan ada pertentangan. Oleh karena itu ada perlu penjelasan dan jangan ada peluang yang masih bersifat judi terselubung maupun penipuan. Mohon tanggapan. Poin 8, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang lainnya, walaupun sudah ada penjelasan atas pasal 96, tetapi dipandang perlu pada pasal 96 dicantumkan tentang bentuk ketentuan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan berikut nilai materinya. Hal tersebut agar tidak terjadi multitafsir yang dapat berujung
pada kerugian atau penipuan. Mohon tanggapan. Poin 9. Sehubungan dengan pasal 56 ayat 4 tentang penerbitan kartu identitas keluarga miskin, kiranya perlu dipertimbangkan dengan cermat supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Mohon tanggapan. Yang terhormat pimpinan rapat, saudara gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan bahwa Raperda tentang kesejahteraan sosial adalah sebuah payung hukum yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan sosial yang lebih baik sepanjang dijalankan dengan niat yang tulus sebagai suatu ibadah yang tanpa pamrih terkecuali mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tadi pandangan umum singkat dari fraksi PDI Perjuangan. Usul, saran, dan pendapat lebih lanjut akan disampaikan pada forum pembahasan berikutnya. Atas perhatian pimpinan rapat, rekan-rekan eksekutif, rekan-rekan anggota dewan, dan penjelasan tanggapan gubernur maupun wakil gubernur pada saatnya nanti, dengan ini disampaikan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang kami sampaikan, mohon kami dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan selanjutnya pemandangan umum yang kelima dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Ahmad Ismail Rawi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan rapat, yang saya hormati saudara wakil gubernur dan para pejabat eksekutif, saudara pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin sekalian. Perkenankanlah fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan 3 rancangan peraturan daerah lainnya, yaitu 1. Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. 2. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. 3. Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Atas seizin pimpinan rapat dan hadirin sekalian, pembacaan pandangan umum ini akan dipersilakan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial disebutkan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fraksi Partai Golkar berpendapat Raperda ini perlu mendapatkan prioritas untuk segera diselesaikan agar menjadi panduan teknis dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan agar memprioritaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada mereka yang memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi Partai Golkar beralih kepada pembahasan mengenai perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Pada pembahasan tentang perubahan peraturan sebagaimana diketahui bahwa peraturan daerah merupakan salah satu sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka
fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Raperda tentang pembentukan peraturan daerah juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang membutuhkan payung hukum. Sebagai contoh, dilontarkannya gagasan untuk membatalkan rencana pengerukan atau penurapan dan normalisasi 13 sungai dan waduk untuk penanggulangan banjir yang dibiayai oleh Bank Dunia. Gubernur atau kepala daerah melontarkan gagasan agar program Jakarta Emergency Grading Initiative atau JEDI dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, sebagai peraturan daerah yang mengikat, dilakukan tahap pengesahan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak pemerintah provinsi dengan DPRD, sehingga mempunyai kekuatan hukum material terhadap pihak yang menyetujuinya, dan rumusan hukum yang ada dalam Raperda tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, maka fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut, di mana penyusunan Perda dimulai dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Untuk itu harus menjawab pertanyaan, apa masalah sosial yang akan diselesaikan. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar menyarankan perlu adanya terobosan-terobosan dalam rangka mengurai kemacetan secara sistematis dan menyeluruh. Untuk ini, dalam prolegda perlu diprioritaskan landasan hukum, Perda maupun Pergub, perangkat teknologi, dan sumber daya manusia yang akan berfungsi dalam penegakan aturan hukum, khususnya penegakan peraturan lalu lintas yang sudah dibuat. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta agar eksekutif konsisten mengawal pelaksanaan penegakan Perda di lapangan, sehingga Perda tersebut bukan merupakan rumusan normatif saja. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya bahasan fraksi Partai Golkar beralih pada revisi Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, di mana pengaturan kembali peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan kembali jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah dan pengaturan mengenai retribusi daerah perlu dibentuk dengan peraturan daerah yang merupakan iuran kepada pemerintah dan dapat dipaksakan atas jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Revisi retribusi juga harus mengacu pada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, sekaligus mampu menampung dinamika masyarakat. Keberpihakan pemerintah daerah pada UMKM khususnya yang terkait dengan penghapusan izin masuk terminal dan perpanjangan izin trayek bagi pengusaha dan UMKM yang telah disetujui oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta perlu diapresiasi dalam rangka penyelenggaraan jaminan pemerintah terhadap UMKM, khususnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar minta penjelasan eksekutif terhadap wajib retribusi untuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan apa kaitannya wajib retribusi pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil serta wajib retribusi pelayanan pengawasan dan penertiban bangunan, apa yang menjadi acuan bahwa pengawasan dan penertiban bangunan dapat dikenai retribusi. Mohon penjelasan. Retribusi daerah kebanyakan dipungut secara ilegal oleh para oknum dengan memanfaatkan orang suruhan dengan setoran tertentu dan tidak secara jelas data-datanya, seperti pada pungutan parkir, retribusi dari para pedagang di pasar maupun kaki lima, penerimaan retribusi karena masih mendapat dana bantuan dari pemerintah pusat. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, revisi Perda ini merupakan pengaturan kembali
sebagai pengganti peraturan daerah khusus Ibu Kota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas dimasukkannya usulan penyelenggaraan pesan atau informasi kegiatan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta penyelenggaraan pesan atau informasi dalam rangka pemilihan presiden atau wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan gubernur atau wakil gubernur. Sebagaimana pernah diutarakan oleh fraksi Partai Golkar, bahwa pada pandangan umum yang lalu, dalam Perda maupun Raperda tentang penyelenggaraan reklame terhadap masalah pengawasan dan penegakan aturan belum maksimal dilaksanakan. Sebagai contoh pelaksanaan reklame melekat atau stiker dan reklame selebaran sering diabaikan tanpa tindakan atau peringatan dari pemerintah provinsi. Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta sependapat dengan pemerintah untuk mengoptimalkan tim penertiban terpadu bagi pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame, serta juga diatur pertanggungjawaban bagi penyelenggaraan reklame dan atau selebaran untuk membersihkan sisa-sisa penyebaran reklame dan atau selebaran yang menimbulkan sampah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan 3 rancangan peraturan daerah yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 11 April 2013. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Haji Muhammad Ashraf Ali Biasi SH dan Sekretaris Saudara Rudin Akbar Lubis SH ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya pandangan umum yang ke-6 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Iwan Jayadi SE. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan prakarsa Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang satu perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, 2 perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, 3 perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara anggota DPR RI dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota Musbida, rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka paripurna Dewan. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pembahasan Raperda tentang kesejahteraan sosial dan
3 prakarsa Badan Legislasi Daerah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum ini, terlebih dahulu fraksi P3 ingin menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang kesejahteraan sosial. Menurut fraksi P3, raperda ini sangat penting karena hal ini sebenarnya menunjukkan indikator paling nyata dan strategi serta program pembangunan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah strategi pembangunan di Jakarta benar-benar berorientasi kepada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial atau tidak? Salah satu problem serius dan sekaligus krusial dalam hal kesejahteraan sosial adalah dimensi kemiskinan. Dalam catatan jumlah penduduk miskin di Jakarta pada bulan September 2012 cukup besar, tercatat 355.770 jiwa, meningkat dibandingkan jumlah penduduk pada September 2011 yang tercatat sebanyak 355.200.000 orang. Fraksi P3 mempertanyakan kepada eksekutif, apakah meningkatnya persentase orang miskin di Jakarta akibat pertumbuhan ekonomi pada 2012 tercatat 6,53%, lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,73% dan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,32%. Atau apakah karena arus urbanisasi di Jakarta kini makin deras dan nyaris tidak dapat dibendung, disebabkan karena belakangan ini ada kecenderungan pemerintah daerah begitu longgar terhadap arus pendatang. Dengan kata lain, sebenarnya membengkaknya jumlah orang miskin bukan berasal dari penduduk Jakarta, khusus yang ber-KTP Jakarta, melainkan berasal dari penduduk pendatang yang bukan mustahil tidak ber-KTP Jakarta. Atau mungkin karena kebijakan pembangunan yang keliru dari Pemprov DKI Jakarta sehingga jumlah orang miskin bukannya berkurang tetapi malah membengkak. Mohon penjelasan. Dalam menjawab problem kemiskinan, fraksi P3 tertarik dengan konsep yang diajukan dalam raperda ini melalui pembentukan tim pemantau dan pengawasan pelaksana penanggulangan kemiskinan daerah atau TP4KD yang dibentuk oleh Gubernur DKI, yang anggotanya berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha dan kepentingan lainnya. Secara umum, tugas TP4KD adalah melakukan koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan memberikan masukan kepada Gubernur dan DPRD dalam penanggulangan kemiskinan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan fraksi adalah, apakah masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh TP4KD ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Gubernur DKI, atau hanya sekedar saran atau rekomendasi yang tidak mengikat? Jika yang terakhir yang dimaksudkan, maka TP4KD ini lebih baik tidak usah, karena selain lembaga sejenis sudah banyak, TP4KD hanya akan membuang-buang energi dan anggaran biaya saja. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada raperda juga ini harus dimasukkan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu program yang sudah dilakukan. Selain itu, target-target operasi dan pembersihan PMKS harus juga lebih difokuskan dan diperjelas, baik dari sisi kelompok sasaran atau lokasi tempat mangkal PMKS maupun strategi pencegahannya. Menurut fraksi P3, sebaiknya upaya penanggulangan masalah PMKS ini lebih dititik beratkan pada pencegahan daripada penindakan. Untuk itu, keterlibatan stakeholder yang peduli terhadap program krusial dan akut ini perlu ditingkatkan. Karena itu, pada raperda Kesos ini perlu memuat pasal yang mengatur secara lebih detail mengenai konsep pencegahan. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat yang kami hormati,
Selama ini fraksi P3 mendapat keluhan dari sejumlah kalangan masyarakat atau institusi sosial dalam instansi terkait sebagai pelaksana perda ini tidak bekerja secara profesional, tidak transparan dan tidak menggunakan SOP, bahkan tidak mempunyai kriteria yang jelas dan tegas mengenai siapa dan pihak mana yang harus diberikan bantuan, termasuk mengenai besar kecil bantuan tersebut. Ada lembaga sosial karena lingkup tugasnya cukup luas mendapat atau menerima sedikit bantuan. Sebaliknya ada lembaga sosial yang sebenarnya tidak terlalu besar, kontribusinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial justru mendapat bantuan yang lebih besar. Oleh karena itu, SOP ini harus menjadi agenda penting yang harus masuk dalam raperda ini, atau minimal melalui peraturan Gubernur DKI. Mohon sebagai tindak lanjut dari perda ini. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, penyampaian pemandangan umum fraksi P3 terhadap 3 rancangan peraturan daerah perubahan pada kesempatan ini. Fraksi P3 juga ingin mengatakan bahwa peraturan terhadap 3 peraturan daerah, yaitu perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan perubahan Perda nomor 2 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Menurut hemat fraksi P3 sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, mengingat pemberlakuan dari ketiga perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi dan dilaksanakan di lapangan. Pada bagian kedua dalam penyampaian pemandangan umum ini, fraksi P3 terlebih dahulu menyampaikan rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Baru kemudian secara berturut-turut menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi dan rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Saudara pimpinan rapat yang kami hormati, rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kita ketahui dan dipahami bersama bahwa Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah adalah sebagai peraturan dan ketentuan yang memberikan pedoman, panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun, membahas, dan menyetujui sebuah rancangan perda menjadi perda untuk diberlakukan. Oleh karena itu, metodologi dan sistematika sebuah proses rancangan perda menuju atau menjadi suatu perda dan dapat diberlakukan menjadi sangat penting untuk diatur, sehingga tidak terjadi atau adanya kesan proses penegasan kewenangan atau pengeberian otoritas dari institusi yang lebih tinggi terhadap institusi yang lebih rendah. Dalam sebuah negara demokrasi yang berlandaskan hukum, ini tidak boleh terjadi. Pada pasal lain seperti pasal 33 dan pasal 34 mengenai pengaturan evaluasi rancangan perda, menurut pendapat fraksi P3, 2 pasal ini merupakan pasal pengingkaran terhadap pasal-pasal sebelumnya, terutama pasal 29, 30, dan 31. Bila ingin mewujudkan bentuk organisasi yang lebih otoriter, maka rumusan pasal-pasal ini harus mengikuti metodologi dan sistematika pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang lebih runtut sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan perundang-undangan, sesuai dengan tahapan dan peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, fraksi P3 berpendapat pasal ini perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak terkesan adanya proses pengingkaran dan penegasian sebagaimana yang fraksi P3 kemukakan di atas. Namun terlepas dari itu disetujui atau tidak disetujuinya usul-usul tersebut di atas, dalam kesempatan penyampaian pemandangan umum ini, fraksi P3 tetap akan menyampaikan pendapat dan pandangan umum terhadap 3 rancangan perda yang lain yang saat ini memang telah menjadi anggota pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah,
Sebagaimana yang telah fraksi P3 kemukakan di awal bahwa rancangan perda ini merupakan peraturan yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan dari kebijakan fiskal pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai sebuah kebijakan fiskal, perda ini akan berdampak pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pada rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi daerah akan terjadi penghapusan dan penyempurnaan beberapa pasal yang menyangkut golongan dan jenis tarif retribusi daerah pada beberapa fasilitas dan layanan dari pemerintah daerah terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Ketika terjadi penghapusan atau penyempurnaan golongan dan tarif sebagaimana yang diatur dalam rancangan perda ini, maka pertanyaan yang patut disampaikan adalah apa dan bagaimana strategi saudara gubernur dapat menentukan sumber-sumber objek retribusi baru sebagai penopang penerimaan agar kontribusi retribusi kepada PAD tidak mengalami penurunan yang signifikan. Fraksi P3 mohon penjelasan terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Fraksi P3 sependapat dan setuju terhadap usul perubahan atas perda tersebut, terutama mengenai keberadaan reklame di sarana-sarana pemerintah dengan menggunakan LED Videotron yang lokasinya sangat strategis. Terhadap rancangan perda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, fraksi P3 sependapat dan setuju terhadap usul perubahan dan perda tersebut, serta mengenai jaminan asuransi bila terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian dan kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian penyelenggaraan reklame. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi P3 terhadap Perda Kesejahteraan Sosial dan pembahasan 3 prakarsa Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya kepada hadirin dan peserta rapat Dewan, fraksi P3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk terus mengabdi serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi P3 DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Mansur Ridwan Sarjana Hukum, Sekretaris Haji Abdul Aziz Sarjana Ekonomi. Dari fraksi Partai Gerakan akan disampaikan oleh saudara. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan 3 rancangan prakarsa dewan, yaitu penyampaian perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, yang kedua tentang rancangan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan yang ketiga perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, disampaikan oleh Insinyur Haji Muhammad Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin semua yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan 3 prakarsa dewan, yaitu tentang perubahan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Rancangan tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, pandangan umum tentang rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Dalam hal ini fraksi Gerindra menyatakan dalam penyelenggaraan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial ini, kami dari fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu menekankan beberapa bentuk penyelenggaraan sosial, diantaranya ialah penekanan pada bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang tentunya wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan atau bantuan sosial. Selanjutnya kami sampaikan pandangan umum tentang 3 prakarsa peraturan daerah, yaitu tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Fraksi Gerindra mendorong peran serta masyarakat yang sudah dijadikan draft dalam raperda ini agar dapat diimplementasikan secara tepat, efektif, dan efisien, sehingga problematika yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta dapat teratasi oleh perda yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, agar solusi yang ada dapat diwujudkan bukan hanya dilakukan oleh secara parsial sporadis, tetapi dilakukan dengan pendekatan sistem hukum yang bersifat konsisten dan sustainable serta berkelanjutan. Yang kedua, tentang pandangan umum tentang rancangan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tentang retribusi daerah. Fraksi Gerindra DKI Jakarta juga menekankan dalam hal ini bahwa perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah harus juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengurangi rasa keadilan masyarakat. Ketiga, pandangan umum tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Dalam hal ini, fraksi Gerindra pada prinsipnya menyetujui pembahasan terhadap raperda tentang reklame. Peraturan Daerah Nomor 7 2004 tentang penyelenggaraan reklame ini pada dasarnya merupakan inisiatif anggota dewan, namun seharusnya terlebih dahulu menerima rekomendasi pansus reklame yang sudah dibentuk sejak awal. Akan tetapi mengapa baru sekarang ada revisi perda penyelenggaraan reklamenya? Karenanya fraksi Gerindra mendorong untuk pembahasannya menunggu rekomendasi pansus reklame. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dan 3 rancangan prakarsa dewan, yaitu perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, rancangan tentang perubahan atas Perda Nomor 3 2012 tentang retribusi, dan perubahan Perda Nomor 7 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Untuk itu, atas perhatian dan kerjasama semua pihak, terutama teman-teman anggota DPRD DKI Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengantaran pembahasan ini, pemandangan umum fraksi ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam Indonesia Raya. Fraksi Gerindra, Ketua Muhammad Sanusi, dan Sekretaris S. Andika. Terima kasih kami sampaikan pada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Kemudian pemandangan umum selanjutnya, yaitu yang terakhir dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera, yang akan disampaikan oleh saudara Insinyur Farel Sidalahi. Kami persilakan.
Pemandangan Umum Fraksi Hanura Damai Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota DPD RI Wilayah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota Musbida Provinsi DKI Jakarta, Saudara pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. B. 3 Raperda Prakarsa Dewan. 1. Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. 2. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. 3. Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklamasi. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Hanura Damai Sejahtera akan mengawali penyampaian pemandangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pengaruh besar terhadap masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan derasnya arus imigrasi, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga menurunnya kualitas mental masyarakat, sehingga masalah sosial di Provinsi DKI Jakarta berkembang sangat dinamis. Pada pasal 2 huruf C dijelaskan, bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mempertanyakan apakah bantuan sosial yang berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah diimplementasikan secara merata kepada pengguna bantuan sosial seharusnya. Mohon penjelasan. Dalam Raperda Kesejahteraan Sosial Pasal 9 Ayat 2 huruf A, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menilai masalah kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air. Terhadap pasal 58 ayat A, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Ayat B, meningkatkan kemampuan dan pendapat masyarakat miskin. Ayat C, mengembangkan dan menjamin keterlanjutan usaha mikro. Fraksi Hanura Damai Sejahtera melihat ini hanya sebagai wacana tanpa adanya langkah-langkah yang dijelaskan dan atau dilakukan oleh Pemprov DKI dalam penekanan tingkat kemiskinan di ibu kota negara ini. Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menganggap pasal 95 ayat 1 berbunyi, selain penyidik Polri yang bertugas menyidik tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Mencermati ketentuan ini, lantas apa yang mendasari sehingga Polri juga diberikan menangani sanksi administratif dalam Raperda Kesejahteraan Sosial? Mohon penjelasan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya Fraksi Hanura Damai Sejahtera akan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah. Yang pertama, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum penting yang secara konstitusional diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 45. Perda bukan saja dibuat dalam rangka untuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, tetapi yang lebih utama adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah serta tugas pembantu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam rangka tertib administrasi peningkatan kualitas produk hukum, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan perda agar lebih terarah dan
organisasi. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan dalam konteks pasal pasca Perda disahkan atau ditetapkan yang menyangkut lemahnya sosialisasi Perda baru dan juga masalah yang terkait dengan aturan teknis, maka Pemprov DKI Jakarta hendaknya merancang secara sistematis model sosial Perda ini agar masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami produk hukum daerah. Terkait model sosialisasi Perda ini, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mohon penjelasan. 2. Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Berkaitan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengatur kewenangan daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah guna mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan meningkatnya perekonomian di Jakarta. Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan definisi ini, retribusi daerah dipandang sebagai jasa yang diberikan karena terhadap mekanisme imbal balik secara langsung terhadap retribusi yang tidak membebani masyarakat. Apakah Pemda DKI Jakarta telah melakukan kajian-kajian? Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menilai dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah dalam penyempurnaan Perda retribusi daerah untuk Provinsi DKI Jakarta, masyarakat mengharapkan pengelolaan retribusi dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, memberi manfaat yang maksimal secara langsung pada wajib retribusi dan tidak terjadi penyimpangan. Karena itu perlu adanya pembenahan sistem pengelolaan retribusi daerah. Dengan penyempurnaan terhadap Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, terutama perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, diharapkan perlu adanya pengawasan terhadap income, masa kerja serta database kepada tenaga kerja asing sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan mengingat banyaknya tenaga kerja asing yang ada di perusahaan-perusahaan swasta. Dan lebih khusus di dunia entertain, patut diwaspadai tenaga kerja asing ilegal dan penyimpangan izin kerja sehingga menyuburkan praktek prostitusi warga negara asing. Terhadap penyimpangan sektor entertain dan hiburan, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan penanganan khusus. Mohon penjelasan. 3. Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2004 penyelenggaraan reklame. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dituntut oleh masyarakat untuk memperindah ruang kota yang di dalamnya terdapat penyelenggaraan reklame, dan berdasarkan peraturan daerah ini akan diterapkan pada penyelenggaraan reklame yang memiliki nilai tambah bagi tata ruang kota arsitektur. Sesuai perkembangan yang terjadi, perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame yang diajukan dalam program legislasi daerah ini sebagai bentuk penyempurnaan dan pengaturan kembali yang kita harapkan akan penataan reklame yang banyak di ibu kota negara ini yang bukan saja menodai estetika tetapi juga dapat membahayakan warga. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan setiap penyelenggaraan reklame harus mengutamakan azas manfaat bagi pemerintah provinsi dan daya dukung perkembangan dunia periklanan secara transparan, akuntabel dengan tetap memperhatikan etika-etika yang ada, namun juga memperhatikan estetika kota dan kenyamanan warga. Yang tidak kalah penting adalah membangun database penyelenggaraan reklame yang dapat digunakan sebagai media kontrol dan pengawasan, sehingga penyelenggara reklame dapat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang Raperda tentang kesejahteraan sosial dan 3 Raperda Prakarsa Dewan, yakni perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Untuk itu kami berharap agar dalam pembahasan lanjutan dapat dilakukan penyempurnaan sehingga pada akhirnya kebijakan yang akan kita putuskan nanti akan menjadi payung hukum yang efektif sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 11 April 2013, Fraksi Hanura Damai Sejahtera, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Fahmi Julfikar SH, Sekretaris Elizabeth Listriana MSA
Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang telah menyampaikan kemenangan umumnya. Hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jawaban dan penjelasan Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap penyampaian penanganan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan tanggapan baliknya terhadap 3 Raperda Prakasa Dewan tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah serta perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame menurut rencana akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 yang akan datang. Demikian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian serta kesabaran hadirin kami mengucapkan terima kasih. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma bi'il muqtarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, mau minta statement mengenai ini Pak, mau praktek yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda. Apa tindakan dari Pemprov sendiri sih Pak? Sore ini Kepala Dinas sama bagian hukum bidang kesehatan, termasuk ada komite medis akan rapat, termasuk dengan rumah sakitnya, untuk menentukan seperti apa kesalahan dan sanksinya. Tadi kan ada laporan tertulis kepada saya. Jadi belum ada. Udah hari sore ini. Sore ini aja. Nanti dia buat laporan tertulis setelah hasil pertemuannya. Ya. Nanti akan diapakan gitu, belum ada gambar. Oke, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Sebenarnya Pemprov itu maunya seperti apa sih? Persongkat semua atau bagaimana? Prinsipnya kita tadi orang waduk Pluit ini harus tinggal di Rusun Muara Baru supaya dia tidak jauh dari tempat kerja. Kenapa Pak? Karena kondisinya sekarang bukan warga waduk Pluit saja yang di situ atau bagaimana Pak? Ditemukan ada yang bukan warga situ, terus mereka banyak ngecup gitu loh. Jadi banyak ditulisin namanya padahal tidak ada yang tinggal. Nah kan tidak bisa seperti itu. Lagi pula kan kita udah mengatakan diutamakan yang mau pindah dari waduk Pluit. Kalau yang mau pindah melebihi kapasitas tentu harus diundi. Jadi siapa dulu siapa dapat. Nah tentu yang udah terlanjur tinggal kan kita mesti seleksi. Ya kita pindahkan dulu satu blok. Kalau ternyata mereka benar ya silakan masuk. Tahun ini kemarin juga udah masukin 200 kan. Yang dari sisi barat itu waduk udah masuk 200. Nanti mekanismenya akan seperti apa sih Pak, pemindahannya Pak atau udah diatur kok, langsung aja pindah aja ke blok itu aja. Pak, satu lagi soal kan tinggal surat perjanjian aja. Soal pembebasan lahan di Kali Ciliwung ini sebenarnya udah ada hasil belum pembebasan lahan Kali Ciliwung? Karena kita dengar ada masalah nih Pak. Masalah mana? Katanya Kementerian PU memberhentikan sementara, dapat kabar karena pembebasan lahan sudah selesai belum sampai sebenarnya? Ada pembebasan lahan belum, ada juga yang sudah selesai. Sampai mana? Udah sebagian dari SK Gubernur sih tinggal bayar. Tinggal bayar. Udah siap kok dananya kok di. Nah kita udah desak yang Jakarta Timur, bersama Jakarta Timur yang TP 2D. Itu kenapa? Mana kamu ini lain lagi. Pas kesepakatan itu emangnya nggak dikasih tahu Pak ada PP itu? Rekomendasi saja tidak keberatan atau apa ya. Makanya tadi malam dari jam 8 malam direktur yang di Menteri Keuangan sama direktur yang anggaran di Mendagri yang ketemu sama direktur PT MRT. Kita udah enak banget punya direktur utama yang bisa ngurus-ngurus. Itu persetujuan mengenai persentase dari pembiayaan itu? Udah setuju. Enggak, maksudnya rekomendasi dari Mendagri itu tentang... Oh bukan itu. Rekomendasi itu untuk supaya ada perjanjian utangnya.
Ini ada agreement 1, 2, 3. Yang 3 ini kebentur ada PP baru yang mengatakan harus dapat DPRD, kita udah punya DPRD sama Mendagri. Ini Mendagri ini baru keluar tahun 2011 akhir. Itu.